Seketika itu si perempuan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur nangis, Pak. Bantalnya sampai basah. Nangis ibu ini bahagia. Alhamdulillah dimuliakan sama Allah bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirin hadirat rahimakumullah, mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah mengundang beliau. Dahulu pernah satu kejadian di zaman Syekh Ismail ada di daerah Mesir. Ada seorang suami istri, Pak. Suami istri ini kebetulan orang non muslim. Ketika itu si istri tanya kepada suami, "Mas, kita punya tetangga, ini kenapa setiap tahun buat acara besar-besaran?" Maka si suami mengatakan, "Dek, tetangga kita itu orang muslim. Tetangga kita adalah orang muslim. Dan tetangga kita setiap tahun buat acara besar-besaran untuk merayakan kelahiran nabinya." Maka si istri tanya lagi, "Siapa nama nabinya, Mas?" Maka si suami mengatakan, "Namanya adalah Muhammad." Maka si istri penasaran, Pak. Siapa sih Muhammad ini? Yang mana sih Muhammad ini? Seperti apa sih wajahnya Muhammad ini? Terus penasaran si istri ini. Sampai mau tidur pun masih kepikiran, gimana sih Muhammad ini, kok saya penasaran. Kok sampai setiap tahun dibuatkan acara besar-besaran, di mana-mana buat acara kelahirannya Muhammad. Siapa Muhammad ini? Maka ketika tidur, Bu, subhanallah, di dalam tidurnya perempuan ini mimpi. Perempuan ini mimpi, ternyata di dalam kamarnya ada cahaya yang sangat terang. Maka karena ada cahaya, si perempuan ini panik, Bu. Bingung keluar dari kamar. Ketika keluar dari kamar, ternyata cahayanya lebih terang lagi. Karena bingung keluar dari rumah, cahayanya lebih terang lagi. Dan ternyata cahaya itu bersumber dari rumah tetangganya yang habis mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini penasaran, ini cahaya-cahaya apa? Didatangi, Pak, rumahnya tetangganya yang muslim itu yang habis buat maulid, didatangi. Dia ngintip dari jendela. Ketika ngintip dari jendela, ternyata di dalam rumah tetangganya ada orang laki-laki yang duduk di sana. Mereka pakai pakaian serba putih-putih, wajahnya tampan-tampan dan mereka bercahaya. Maka di dalam mimpi itu ada satu orang di sebelahnya si perempuan itu. Maka si perempuan Yahudi ini tanya kepada orang yang ada di dalam mimpi, "Itu yang di dalam rumah siapa? Kok wajahnya terang-terang? Kok ganteng-ganteng?" Maka orang di sebelahnya mengatakan, "Mereka adalah orang-orang soleh dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka si perempuan tanya lagi, "Terus itu yang di tengah siapa? Yang paling ganteng, yang paling enak dipandang, yang paling bagus senyumnya, yang paling bercahaya wajahnya?" Maka orang di dalam mimpi itu pun mengatakan, yang di tengah-tengah adalah pemimpin mereka. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia hebat, Pak. Apa bisa, Beb, mimpi ketemu Rasulullah? Gak bisa. Dan banyak orang-orang soleh yang sudah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kok belum, Beb? Nah, dikoreksi dewe. Kok bisa sampai umur sekarang kok belum mimpi Rasulullah? Mungkin karena kita masih banyak kurangnya. Kurang semangat ibadah kepada
Allah. Apa bisa mimpi Rasulullah? Bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Orang yang bermimpi berjumpa dengan saya, maka yang dia lihat benar-benar saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai saya. Kalau ada orang mimpi Rasulullah, maka yang dilihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur mimpi ketemu waliullah, Bib. Terus Pak, saya di dalam mimpi sama waliullah itu dibilang, "Wis kon gak usah sholat." Wah, itu bukan waliullah, itu berarti setan bisa menyerupai waliullah, Bib. Bisa Pak. Tapi kalau menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin. Kalau sudah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dilihat jelas 100% itu Nabi Muhammad. Karena jelas di dalam hadis beliau mengatakan, siapa orang yang melihat saya di dalam mimpi, itu adalah saya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan kita bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal kita. Amin amin ya rabbal. Maka si perempuan ini melihat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada sebelahnya, "Kira-kira kalau saya menyapa Muhammad, kira-kira saya direspon enggak?" Maka orang di dalam mimpi itu mengatakan, "Coba kamu buktikan." Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Maka karena rasa penasaran yang besar, ibu itu menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Maka dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Labbaiki wa sa'daiki." Direspon Bu sama Nabi Muhammad. Maka perempuan ini kaget, Muhammad, saya ini bukan umatmu. Kenapa kamu merespon saya?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi tersebut mengatakan, "Saya tidak menjawab salammu kecuali saya sudah tahu bahwasanya kamu akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu." Seketika itu si perempuan mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah." Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur nangis, Pak. Bantalnya sampai basah. Nangis, ibu ini bahagia. Alhamdulillah dimuliakan sama Allah bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun dari tidur, si perempuan ini mengatakan, "Kok enak tetangga saya rumahnya didatangi Rasulullah. Saya juga mau rumah saya didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam saya membuat maulid. Tetangga saya enak rumahnya didatangi Nabi Muhammad, buat maulid Rasulullah singgah. Saya juga mau rumah saya disinggahi sama Rasulullah." Maka beruntung orang-orang yang membuat maulid, karena hakikatnya mereka mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau keluar dari kamar, si perempuan baru ingat, "Ya Allah, ya tidak bisa saya buat maulid. Suami saya masih belum muslim." Ketika keluar dari kamar, Bu, ternyata dia mendapati suaminya dalam keadaan sibuk. Bersih-bersih rumah, masak-masak. Loh, kaget si istri. "Loh Mas, kok tumben-tumben sampean bersih-bersih rumah, sampean masak-masak, kok tumben? Biasanya tidak gini." "Dek, nanti malam saya kepingin buat perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka si istri mengatakan, "Loh Mas, sampean kok bisa kepingin buat maulid? Tadi malam saya tidur, saya mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan di dalam mimpi saya juga melihat kamu sudah beriman kepada Allah dan kamu sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka keduanya bahagia menangis, kepingin mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadirin,
kemuliaan mereka orang-orang yang membuat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahannya bukan hanya untuk yang hadir, bahkan tembus kepada tetangga-tetangga yang tetangganya tidak beriman pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tetangganya tidak beriman dikasih hidayah, berkah adanya maulid, yang tetangga saja dapat banyak berkah, apalagi yang hadir di dalam insya Allah kita mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang hadir mendapatkan banyak berkah, apalagi yang mengadakan, maka tentu lebih banyak keberkahan dari Allah Subhanahu. Ya bakhtana, beruntungnya kita ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kita, maka itu merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka daripada itu hadirin hadirat rahimakumullah, mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah mengundang beliau. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau mengatakan tujuan membuat maulid. Maulid ini diadakan untuk apa sih, Pak? Maulid baik itu Diba, Barzanji, Simtud Duror, Dia Ulame, Ahzab ataupun Burda atau lain sebagainya. Untuk apa? Beliau mengatakan tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Dua tujuannya. Yang pertama apa? Tashwiqan lisami'in, agar para pendengar maulid Nabi Muhammad menjadi rindu kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid isinya semua menceritakan Rasulullah. Ketika kita mendengarkan kisah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit kita mendengarkan tentang beliau, maka di dalam hati kita akan ditumbuhkan rasa cinta oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan diadakan maulid, agar kita yang hadir bisa rindu, bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan yang kedua, kalau sudah cinta berarti enggak perlu hadir maulid, bukan seperti itu. Kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah rindu, kita tetap hadir maulid. Kenapa? Wa tarwihal lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, dan penghibur hati bagi mereka yang sudah punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mendengarkan kisah orang yang kita cintai merupakan satu kenikmatan di dalam hati kita. Kita dapat cerita tentang orang yang kita cintai. Mau kita diceritakan 1000 kali, kita tetap senang. Kenapa? Karena yang diceritakan adalah orang yang kita cintai. Kita punya anak kita mondok. Kalau punya anak biasanya cinta sama anaknya. Anaknya mondok, sudah cinta, gak perlu cerita apa-apa. Tapi ada orang datang, Masya Allah Bu, anak sampean di pondok, Masya Allah soleh. Jam 2 malam sudah bangun tahajud, yang lain masih tidur sudah bangun tahajud. Seneng. Kenapa? Karena kita diceritakan orang yang kita cinta. Ada yang datang lagi, Masya Allah Pak, anak sampean nurut sama ustadznya, baik akhlaknya. Kalau dibilangin nurut sama yang tuaan, menghormati, sama yang mudaan, mencintai. Masya Allah baik akhlaknya, dicintai sama teman-temannya. Bahagia Pak. Kenapa? Karena yang diceritakan kepada kita adalah orang yang kita cintai. Begitulah mereka para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati pun mereka tidak akan pernah bosan mendengarkan kisah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diadakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang belum cinta kepada Rasulullah, tujuannya agar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sudah cinta kepada Rasulullah, tujuannya adalah untuk menghibur hati para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah di Banyuwangi, di Songgon, di mana-mana kita dapati banyak dari kita yang membuat majelis maulid. Alhamdulillah, tinggal kita mau hadir atau tidak. Kalau kita hadir, alhamdulillah banyak faedah yang kita dapat. Kalau belum bisa hadir, ya mudah-mudahan yang selanjutnya bisa
hadir. Alhamdulillah, Banyuwangi ini banyak Pak pengajian maulid. Alhamdulillah, ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya masyarakat Banyuwangi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad